Salam, damai sejahtera di pada pagi hari ini, di mana di pada pagi hari ini kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu semua bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi semua itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jika Tuhan tidak mengasihi kita, tentu tadi pagi kita tidak bisa menghirup udara yang segar lagi. Kita tidak bisa lagi melihat cuaca di pada pagi hari ini. Tapi puji Tuhan, kita masih bisa menghirup udara yang segar. Kita diberikan kepercayaan kepada kita untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita bersyukur terus. Apapun yang kita alami di pada pagi hari ini, tidak ada pilihan lain, hanya bersyukur. Karena semuanya yang kita alami ini semua seizin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, satupun itu tidak akan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, satu keharusan kita mengingat pesan-pesannya kepada kita, yaitu kita membaca firman yang diajarkannya kepada kita, di mana tahun 2000 lalu sudah digenapkan, sudah diajari, sudah dibimbing, sudah berikan contoh, sudah berikan perumpamaan, sudah diperbuat sedemikian rupa supaya kita melakukan taat dan setia. Jadi Tuhan segala cara sudah memperbuatnya supaya kita meyakin dan percaya dan mudah untuk melakukan seturut dengan firman Tuhan. Tinggal kita, apakah kita mau atau tidak? Apakah kita mau mengikuti firman kebenaran? Apakah kita mau mengikuti ajaran-ajaran manusia? Jadi Tuhan tidak memaksa kita. Tuhan memberi hak bebas kepada kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika demikian, jika Tuhan memberikan kepada kita hak bebas, pergunakanlah hak bebas kita ini untuk memuliakan nama Tuhan, supaya kesempatan yang diberikannya tidak sia-sia begitu saja, tapi kita mendapatkan upah di mana yang dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal itu. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, kita baca Alkitab. Apa renungan di pada pagi hari ini yang harus kita renungkan? Jadi kita buka Alkitab kita 1 Timotius 6 mulai ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menuruti ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ialah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cidra, fitnah, curiga. Jadi di sini katanya kepada kita, carilah pengajaran sesuai pengajaran Tuhan Yesus. Jadi jangan kita mengikuti ajaran-ajaran di luar Tuhan Yesus. Jika kita betul-betul memang anak-anak Tuhan, jika kita betul-betul memang kita mengatakan seorang Kristen, jadi carilah pengajaran sesuai
yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jika kita tidak melakukannya dengan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, tentu kita tidak akan jumpa dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus sudah mengenapkan firman-Nya, sudah mengajari kita, sudah membimbing kita, sudah membuat perumpamaan-perumpamaan kepada kita, supaya kita nalar dan supaya kita mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, cukup jelas katanya tadi kepada kita, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menuruti perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Jadi kita melihat, jika memang betul-betul itu ajaran firman kebenaran, kita tidak lagi ada masalah, tidak lagi mencerai-beraikan, tidak lagi kita itu sok-sok pintar, tidak lagi kita itu merasa hebat. Karena apa? Karena ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu diberikan kita dengan hati lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Jadi kita tidak saling mendengki, kita tidak saling menuduh, kita tidak saling menghakimi, tapi kita itu saling merangkul satu dengan lain. Jadi harus beda kita dalam anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia. Jika kita belum beda, masih dipertanyakan di manakah posisi kita itu. Jadi jika kita memang betul-betul sudah menjadi anak-anak Tuhan, tentu kita sudah, sifat-sifat kita sudah seperti sifat-sifat Tuhan Yesus. Dia hati lemah lembut, tidak gampang emosi, tidak gampang spontan, tapi dia penuh kasih setia. Jadi kita harus tahu, bahkan jika kita mengatakan anak-anak Tuhan, kita tahu siapa kita dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi jika kita belum tahu, berarti kita belum pindah dari dunia ini menjadi anak-anak Tuhan. Karena jelas tadi katanya pada kita tadi, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi banyak saat ini orang Kristen ibadah itu menganggap satu keuntungan. Itu karena dia mengikuti ajaran-ajaran manusia. Padahal ibadah itu adalah bukan mencari keuntungan secara daging, secara dunia, tapi kita itu ibadah itu adalah pengorbanan. Sangatlah pengorbanan. Ibadah itu pengorbanan, bukan ibadah kita itu ke gereja itu mencari untung, mencari keuntungan, bukan, tapi kita itu adalah pengorbanan. Jadi itu bedanya dia. Jadi dunia mencari keuntungan, tapi benar-benar anak-anak Tuhan itu pengorbanan. Karena kita kasihilah musuhmu, kasihilah saudara-saudaramu, doakanlah musuh-musuhmu, dan lihatlah sekitarmu, kasihilah, engkau diberkati untuk memberkati. Jadi kita itu memberkati, bukannya kita itu menguntungkan diri sendiri, bukan kita itu egois, bukan kita itu mencari untuk diri kita sendiri, tapi kita itu diberi untuk memberi. Jadi itu bedanya jika kita memang sudah anak-anak Tuhan. Jika kita belum lagi ada hati kita untuk memberi, berarti kita itu masih dipertanyakan siapa kita sebenarnya. Jika memang kita sudah mau terbuka hati kita kepada saudara-saudara kita, berarti sudah ada roh Tuhan bekerja untuk membimbing, menuntun, mengajari kita seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ada bedanya.
itu bukan bisa dibuat-buat. Bukan bisa dibuat-buat. Walaupun kita berusaha untuk melakukan firman kebenaran, jika tidak ada Roh Kudus untuk bekerja, itu tidak akan bisa kita melakukannya. Tidak mampu untuk kita lakukannya. Karena apa? Karena jika kita hanya dengan kekuatan kita, tentu kita tetap membela dunia ini. Tentu kita membela daging kita. Tentu kita egois. Tentu kita yang penting utamakan adalah diri kita sendiri, bukannya orang lain. Nah, jadi itu bedanya kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi ayat 6 mengatakan kepada kita, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi katanya jika kita itu sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, adalah keuntungan yang besar. Keuntungannya gimana? Keuntungannya adalah bisa kita memilah-pilah cara pikir kita. Nah, jadi kita tidak stres memikirkan dunia ini. Kita tidak stres memikirkan saudara-saudara kita. Karena apa? Karena kita sudah dituntun Roh Kudus. Karena apa? Jika saudara kita tidak seperti yang kita ingini, kita mendoakan dia. Bukan membenci dia, tapi kita mendoakan dia. Karena apa? Karena dia ciptaan Tuhan, sama seperti kita. Jadi kita tidak bisa menghakimi dia, kita tidak bisa memvonis dia, tapi kita mendoakan dia. Mendoakan dia supaya Tuhan campur tangan. Karena kita tidak hak untuk menghukum dia, karena dia ciptaan Tuhan. Jika kita menghukum dia, berarti kita menghukum Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan dia. Jadi jika kita memang sadar kita ini siapa, kita tidak ada masalah dengan sekeliling kita. Kita tidak ada masalah dengan saudara kita. Karena apa? Karena kita sudah mengerti dia diciptakan seperti itu. Nah, jadi harus kita mengerti. Jangan kita menganggap maunya sama seperti kita. Jangan kita menganggap, ya aku sudah berkorban begini, tapi balasannya begini. Nah, jadi harus kita sadar, harus kita tahu dia siapa. Nah, jadi makanya kita ini, jika kita memang sudah benar-benar ada Roh Kudus dalam hati kita ini, kita enjoy saja. Pikiran kita itu tidaklah seperti pikiran-pikiran dunia, mata ganti mata. Nah, jadi kalau pikiran-pikiran kita dunia, ya mata ganti mata. Jadi kita sini enggak, kita memberi tanpa imbalan. Ya, apakah mampu? Jadi jika kita pikir secara manusia, bagaimana? Apakah kita bisa? Ya tentu secara daging tentu tidak mampu. Nah, jadi semuanya itu Bapak Saudaraku, kuncinya kita. Apakah memang kita mengikuti firman kebenaran? Ya tentu kita bisa. Tapi jika kita tidak melakukan firman kebenaran dengan taat setia, tentu tidak bisa. Tentu kita membela kedagingan kita. Mana mau kita menderita gara-gara orang, mana mau kita berutang gara-gara orang, mana mau kita tersiksa gara-gara orang. Itu orang bodoh namanya, jika kita berpikir secara daging. Nah, tapi jika kita berpikir secara firman kebenaran, memang itu bagian kita. Kita difitnah, kita diejek, kita diolok-olok, itu bagian kita. Nah, jadi ayat 6 mengatakan kepada kita, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi jika kita berpikir sedemikian cara pikir kita, ya tentu kita enjoy. Karena kita datang ke dunia ini adalah telanjang. Kita juga berangkat ke surga juga telanjang. Jadi ngapain kita masalahkan hal-hal dunia ini? Pertengkaran itu karena hal-hal dunia ini. Kecemburuan itu karena hal-hal dunia ini. Akar pahit itu karena hal-hal dunia ini. Jadi hal-hal dunialah membuat kita menjadi sakit hati. Hal-hal dunialah membuat kita menjadi benci sama keluarga kita. Jika kita tidak tergantung kepada hal-hal dunia ini, tentu kita ya enjoy saja. Semua adalah
dari Tuhan dan untuk Tuhan. Mati hidup untuk Tuhan. Jadi ngapain kita mesti stres memikirkan hal-hal dunia ini? Jadi kadang kita tidak menyadarinya kita ini siapa. Jadi itu makanya kita stres memikirkan hal-hal dunia ini. Poning dia. Kenapa? Karena dipikirkan segala-galanya. Padahal itu semuanya adalah ciptaan Tuhan, bukan kita yang menciptakan. Itu kita tidak ada hak. Itu urusan Tuhan. Kita yang penting kita beri seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Sudah. Diterima atau tidak diterima itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan sama dia. Jadi jika kita berpikir seperti itu, tentu kita lego, enjoy. Kenapa? Karena kita tidak memikirkan hal-hal yang harus tidak dipikirkan. Ini kita kebanyakan orang Kristen, kita pikirkan hal-hal yang tidak harus kita pikirkan. Kita pikirkan jauh-jauh. Padahal diri kita tidak memikirkannya. Nyawa kita tak pikirkan. Nyawa kita tidak rawat. Kita pikirkan hal-hal dunia ini. Sehingga anak cucu kita pikirkan hal-hal dunia ini. Padahal kita sudah diberikan Tuhan, kita datang ke dunia telanjang, pulang telanjang. Jadi ngapain kita mesti stres memikirkan hal-hal dunia ini? Membuat kita tidak sampai kepada tujuan, yaitu kerajaan surga, gara-gara dunia. Jadi itu satu kebodohan jika kita berpikir secara rohani. Gara-gara dunia inilah kita tidak sampai kepada Bapa. Karena apa? Ada akar pahit di sini. Firman Tuhan mengatakan, siapa membenci saudaranya adalah pembunuh. Pembunuh tidak ada akan keselamatan. Bukan harus membunuh nyawa, bukan. Membenci saudara kita saja adalah pembunuh. Jadi jika kita pikir seperti itu, ngapain kita membenci saudara kita? Itu urusan Tuhan. Yang penting kita buat terbaik. Diterima atau tidak terima, itu urusan dia, bukan urusan kita. Yang penting kita lakukan, itu saja. Jangan kita sakit hati, aku sudah berkorban begini, aku sudah layani begini, tapi dibalas dengan air tuba. Jangan kita pikirkan itu urusan dia, bukan urusan kita. Jika kita pikirkan itu, ya tentu kita stres juga, emosi juga kita, kan gitu. Tapi itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tuhan yang berkarya, karena dia anak Tuhan, karena dia adalah anak Tuhan. Tuhan yang menciptakan dia. Dialah urusan Tuhan. Yang penting kita doakan pada Tuhan. Tuhan, berikan saya kemampuan, berikan saya kekuatan untuk mengatasi sekeliling saya ini. Ya udah, beres. Ayat 7 mengatakan kepada kita, sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke luar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kalau kita berpikir seperti itu, maka dunia mengatakan itu udah gila itu katanya. Udah mati rasa itu katanya, karena nggak berpikir akan masa depannya. Jadi manusia berpikir masa depannya akan dunia, bukan berpikir masa depannya kemana dia jika meninggalkan dunia. Itu yang penting. Bukan kita berpikir masa depan kita itu untuk anak cucu kita. Bahkan kita melihat, gara-gara memikirkan anak cucunya, dia makan ikan asin, belacan, terasi. Padahal ketika dia meninggalkan dunia ini, anaknya ini bacok-bacokan dia, pengadu-paduan, habis untuk mengadukan harta tadi, bukan untuk makannya. Banyak terjadi seperti itu. Itu karena tidak di dalam Tuhan. Seharusnya dia benahi anak cucunya adalah ke jalan kebenaran, supaya anaknya itu benar-benar berjalan seturut dengan rel yang diberikan Tuhan. Jika kita mengajari kebenaran firman Tuhan, anak cucu kita ini tentu kita enjoy, tidak ada masalah. Tapi karena tidak kita ajari dengan tuntunan Tuhan, ya dia malah seturut dengan dunia.
Jadi ayat 9 mengatakan kepada kita, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi ini kita tidak menyadarinya, makanya banyak manusia saat ini segala cara diupayakannya supaya dia kaya, supaya dia memiliki segala cara. Halal dan tidak halal itu dia tidak dia peduli. Yang penting dia capai cita-citanya. Makanya kita melihat saat ini segala macam manusia kerjakan. Walaupun itu menyiksa dirinya, walaupun mungkin itu menyalahi sama saudaranya, tapi dia kerjakan. Karena apa? Karena ingin dia kaya. Bukan dia ingin mau selamat, tapi dia ingin meraih dengan sebanyak-banyaknya. Walaupun milik orang, itu dia tidak peduli. Yang penting dia kumpulkan sebanyak-banyaknya. Walaupun orang menderita gara-gara dia mengumpulkan itu, dia tidak peduli. Karena apa? Karena dia menganggap jika dia memiliki dunia ini, dia sudah merasa senang. Ternyata tidak, saudaraku. Semua pun kita miliki dunia ini, kita tidak merasa senang. Kita melihat bagaimana orang-orang kaya yang kita melihat di berita-berita. Banyak yang menderita. Bahkan saya juga banyak layani orang-orang kaya menderita. Bahkan anak-anak orang kaya banyak bunuh diri. Bahkan juga kita melihat anak-anak orang kaya banyak berantakan. Anaknya narkoba, istrinya nyeleweng, suaminya nyeleweng. Tidak ada kedamaian di hatinya, saudaraku. Karena dia mencari terus. Mencari kesenangan. Di dalam dunia ini tidak ada kesenangan, saudaraku. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua itu adalah hanya sebagai sebagai penyejuk sementara. Sementara memang kita merasa nikmat, nyaman, senang, tapi di belakangnya sudah menunggu tombak kebinasaan. Tapi kita kadang-kadang tidak menyadarinya. Kita menganggap jika kita sudah memiliki, kita merasa kita yang punya dunia ini. Padahal tombak sudah menunggu. Karena apa? Karena manusia di dunia ini hanya sementara, hanya singgah. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita ini singgah. Kita merasa kita hidup selama-lamanya. Kita tidak akan mati. Kita tidak akan meninggalkan dunia ini. Sehingga kita menimbun terus. Bukan kita pikirkan bagaimana kita ketika kita meninggalkan tubuh kita ini. Bahkan kita melihat segala cara manusia untuk memperjuangkan tubuhnya. Jika ada kekurangan, dia segala cara untuk memperbaiki tubuh ini. Walaupun taruhannya maut, dia akan berusaha supaya tubuhnya hidup. Padahal bukannya tubuh ini yang penting, nyawa kita ini. Bagaimanapun baiknya nyawa kita ini, bagusnya nyawa tubuh kita ini, jika kita tidak punya nyawa, tidak ada artinya. Bagaimanapun kita gantengnya, jika Tuhan cabut nyawa kita ini, tidak gunanya. Bagaimanapun kita cantiknya, jika Tuhan cabut nyawanya kita ini, tidak ada gunanya. Jadi sebetulnya yang kita pikirkan itu nyawa kita ini, roh kita ini, itu yang harus kita pikirkan, bukan tentang hal-hal daging ini. Bukan kita tidak perlu daging, perlu, tapi utamakanlah roh kita ini. Karena roh kita ini yang membuat kita bisa bergerak. Jika tidak ada roh kita ini, kita tidak bisa bergerak lagi. Tidak bisa ngomong lagi, tidak bisa kemana lagi. Kita akan busuk.
Nah, jadi harus kita sadari Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ayat 10 katakan kepada kita, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kita tidak menyadarinya. Sebagai cara apapun itu banyak manusia menempuh. Bahkan kita melihat anaknya pun disumbangkan, dipersembahkan demi uang. Banyak saat ini anaknya yang dipersembahkan untuk uang, dibuat tumbal untuk supaya mendapatkan kesenangan. Banyak orang mencari pelaris supaya dia kaya. Hak orang dirampas. Kalau kita memakai pelaris itu Bapak Saudaraku, hak orang terampas, tarik milik orang tanpa kita sadari. Karena semua ini sudah ada rezeki masing-masing. Tapi karena kita pakai pelaris, kita tarik milik orang, sehingga numpuk sama kita. Kita menyiksa orang tanpa kita sadari. Karena tadi datang 10 pembeli, kita 10 sini harusnya satu-satu. Tapi karena kita pakai akal kita, sehingga yang 10 tadi semua numpuk sama kita. Sehingga sekeliling kita kering, tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah menarik semua itu. Jadi itu berarti bukan kebenaran. Tapi banyak manusia melakukan hal-hal sedemikian supaya dia merasa hebat, supaya menempuh kekayaan itu. Itulah cara-cara dunia. Kalau cara-cara dunia bagaimanapun di belakang itu tidak peduli. Yang penting dia maju. Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, beda. Harus kita mengasihi sesama kita, sama seperti diri kita. Tentu kita tidak merampas hak milik dia. Bahkan kita memberi yang ada pada kita. Seperti Tuhan Yesus. Kita yang bersalah, dia yang disiksa. Itu ajaran firman kebenaran yang Yesus ajarkan kepada kita. Jadi itu manusia mana pula mungkin mau. Kalau dunia tidak akan mau menyiksa diri untuk orang. Itu satu kebodohan. Tapi itulah, mau tidak mau, itulah jalan. Jadi bukan kita hanya berdiam diri, berdoa, berseru pada Tuhan, Tuhan, Tuhan berikan aku gini, Tuhan, Tuhan berkati aku, Tuhan, Tuhan, bukan gitu. Tapi kita bertindak, bekerja. Semua organ tubuh kita ini kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kita pakai apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, semampu kita. Jadi tidak cukup hanya percaya saja, tidak. Tidak cukup hanya beriman saja, tidak. Kenapa banyak manusia mengatakan percaya saja? Karena apa? Karena ya pikir-pikir daging. Supaya jangan terganggu usahanya, supaya jangan terganggu pekerjaannya. Makanya dia ya bekerja, ya melakukan segala macam-macam hal dunia ini dilakukan, tapi dia gereja. Karena gereja tadi menganggap adalah satu keuntungan, bukan pengorbanan. Jadi disitulah kita dibutakan oleh dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sadarlah kita supaya kehidupan yang kita jalankan ini tidak sia-sia begitu saja. Tapi kita betul-betul mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena sudah dijanjikan kepada kita adalah untuk mendapatkan kerajaan sorga. Itulah tujuan kita. Bahkan kita tadi mengatakan kita datang ke dunia ini telanjang, pergi telanjang.
Jadi ngapain kita gara-gara dunia ini kita ke neraka? Kenapa gara-gara dunia ini kita tersiksa? Kenapa gara-gara dunia ini kita menderita? Jadi itu Bapak Saudaraku, kembalilah kepada firman kebenaran, supaya kita ini bisa menikmati apa pemberian Tuhan ini kepada kita dengan legowo, dengan senang hati, tidak terpaksa. Kita lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu dengan hati semangat, walaupun mungkin satu kebodohan bagi manusia. Karena apa? Karena tujuan kita bukanlah dunia ini, tapi tujuan kita itu adalah kehidupan yang kekal itu. Semua yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia. Di dunia ini pun kita dipelihara Tuhan, apalagi nanti kita sudah meninggalkan dunia ini. Pasti Tuhan memberi yang terbaik kepada kita. Jadi itulah firman Tuhan di pada pagi hari ini. Semangat terus kembali kepada firman-firman kebenaran Alkitab yang kita percayai, taati dan setia. Tentu kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal itu. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa besok di waktu yang sama dan renungan yang berbeda. Jaga kesehatan. Amin.